wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan hidup. Jadi, materi pelajaran kita untuk geografi semester 2 ini sudah memasuki tentang lingkungan hidup. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah pengertian lingkungan. Jadi, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan berupa makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Contohnya apa? Misalnya tanaman, hewan, itu semua adalah bagian dari lingkungan biotik. Sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang tidak hidup. Contohnya berupa batu, udara, meja, kursi, dan sebagainya. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan. Adapun unsur-unsur lingkungan hidup ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu unsur hayati atau sama yang tadi biotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad ernik. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh manusia, merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir adalah unsur fisik atau abiotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan sebagainya. Tentu kalian bisa membedakan ketiga unsur tersebut. Jadi, kalian harus bisa membedakan yang mana unsur biotik atau hayati, sosial budaya, unsur fisik atau abiotik. Selanjutnya yang perlu kalian ketahui adalah kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. Jadi, kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari dua faktor penyebab. Dibagi menjadi dua faktor penyebab. Yang pertama, kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Dan yang kedua adalah bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan manusia. Nah, bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam ini adalah kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam yang tidak bisa dikendalikan karena ini terjadi dari alam. Nah, bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam ini banyak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Contohnya, misalnya gempa bumi, letusan gunung berapi, kemudian kebakaran hutan, itu adalah bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Contohnya letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ini terjadi karena aktivitas magma yang ada di dalam perut bumi. Nah, adapun kerusakan-kerusakan yang bisa ditimbulkan akibat letusan gunung berapi, contohnya hujan abu vulkanik, ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan bagi manusia. Kemudian adanya lava panas, ini yang mematikan karena dia panas, membuat makhluk hidup bisa mati karena suhunya sangat panas. Kemudian awan panas, ini juga bisa menyebabkan kematian bagi makhluk hidup. Kemudian gas yang mengandung racun, material padat. Bentuk kerusakan lingkungan yang lain yang ditimbulkan dari peristiwa alam contohnya adalah gempa bumi. Nah, di Indonesia ini sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi ini adalah proses terjadinya pergerakan lempeng dari lempeng bumi. Akibat yang ditimbulkan dari gempa bumi ini juga banyak kerusakan. Contohnya bisa menyebabkan bangunan menjadi roboh, kemudian tanah permukaan menjadi merekah atau terbelah,
Kemudian adanya terjadi tanah longsor, bisa menyebabkan banjir akibat rusaknya tanggul, juga bisa menyebabkan terjadinya gelombang tsunami apabila gempanya terjadi di dasar laut. Nah, itu contoh kerusakan lingkungan yang terjadi akibat peristiwa alam. Masih banyak lagi kerusakan-kerusakan yang timbul akibat peristiwa alam, seperti angin topan, kemudian badai, itu semua adalah kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat peristiwa alam. Nah, kerusakan lingkungan hidup yang selanjutnya bisa disebabkan oleh aktivitas manusia atau kegiatan manusia. Apa saja kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat aktivitas manusia? Contoh kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia ini sebenarnya juga sangat banyak, terutama menyebabkan pencemaran-pencemaran yang terjadi di lingkungan hidup. Pencemaran-pencemaran ini bisa dibedakan menjadi pencemaran udara, pencemaran air, tanah, dan suara. Contoh juga yang lain adalah terjadinya banjir. Banjir ini bisa disebabkan oleh alam, bisa juga disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang bisa menyebabkan banjir, contoh kecilnya adalah pembuangan sampah sembarangan yang menyebabkan saluran air menjadi tersumbat. Kemudian kesalahan dalam mengolah daerah aliran sungai, kemudian pelakukan penggundulan hutan. Ini adalah bentuk-bentuk kerusakan alam yang bisa terjadi karena aktivitas atau kegiatan manusia yang tidak mencintai lingkungan. Oke, anak-anak sekalian, demikian video pembelajaran hari ini. Dengan berakhirnya video ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua. Tugasnya yaitu kalian mencari atau melihat di sekitar kalian kerusakan-kerusakan lingkungan hidup apa saja yang terjadi di sekitar kalian. Kemudian identifikasi apakah itu kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat peristiwa alam atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena aktivitas manusia. Jadi tugasnya harus dikumpulkan melalui video pembelajaran, dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp, dan selanjutnya Ibu akan memberikan penilaian. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik di rumah meskipun tidak di sekolah. Jangan lupa selalu jaga kebersihan, cuci tangan, kemudian tetap melakukan social distancing atau jaga jarak, jangan keluar rumah, tetap tinggal di rumah. Jaga kesehatan, banyak makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.